Rekan-rekan semuanya, pagi ini persiapan untuk kelas nasi goreng, bakmi goreng, capcay, dan koloke, masakan Chinese food, di mana bumbu-bumbu sudah kita siapkan dalam bentuk premix, sehingga ketika kita mempunyai pegawai atau karyawan, kita akan bisa mengontrol dengan mudah apa yang akan kita kerjakan. Yang kedua, ketika akan membuka cabang usaha kita, rasa akan sangat mudah dikontrol karena kita istilah dalam masak itu ada central kitchen. Jadi kita memproduksi bumbu-bumbu premix tersebut di satu tempat sehingga rasanya bisa terkontrol dengan baik. Pagi ini jam 10 pagi, nanti kita mulai dengan nasi goreng. Kemudian berikutnya kita lanjutkan dengan bakmi goreng seafood. Lalu kita teruskan dengan capcay seafood. Berikutnya yang keempat, koloke atau ayam saus asam manis, di mana semuanya sudah tersistem, sudah terbakukan, ada gram-gramnya. Tidak ada istilah secukupnya untuk bumbu-bumbu. Jadi semuanya sudah tertimbang dan resep sudah diuji, sehingga kalau Bapak Ibu mempraktekkannya di rumah untuk usaha atau untuk di rumahnya masing-masing, rasa dijamin pasti enak. Yang kedua, merek-merek bahan yang dipakai juga akan kita sampaikan, karena merek bahan kenapa berpengaruh penting. Sebagai contoh, misalnya garam, ya, dari satu produksi pabrik tertentu dengan yang lain itu pasti akan berbeda rasanya, keasinannya. Gula misalnya, tingkat kemanisannya akan berbeda dari merek satu gula di pabrik tertentu, dan juga item-item yang lain seperti misalnya saus, kecap manis, dan lain-lain akan berbeda. Semua standarnya akan kita sampaikan pada kelas kolektif hari ini, pagi ini, mulai jam 10 pagi sampai jam 14 siang, ya, kurang lebih seperti itu. Kita tetap semangat dan bekerja dengan sungguh-sungguh, waspada. Kemudian kalau kita bilang selama ini masak itu nanti pegawainya takut dibajak orang, atau misalnya rasanya tidak standar, kadang enak kadang enggak, kalau bikin sedikit enak, bikin dalam jumlah banyak tidak enak, dan lain-lain, semuanya akan kita ungkap pada kelas pagi ini. Kira-kira rekan-rekan pengusaha kuliner dimanapun Anda berada pasti akan mengalami satu hal yang namanya masak itu harus ditester dan lain-lain, ya. Untuk kita sudah tidak perlu ditester lagi, seperti halnya kalau kita masak setiap hari mie instan misalnya. Kenapa situ sudah ada bumbu basahnya sekian gram, bumbu keringnya sekian gram? Karena tentu itu sudah melalui pengujian, ya, dan airnya berapa cc yang harus ditambahkan, memasaknya berapa menit, betapa ringan tugas dari Bapak Ibu sekalian pemilik usaha kuliner ketika bisa menciptakan setiap menu itu seperti mie instan. Jadi membuat nasi goreng, bumbunya nanti hanya 3 macam saja. Pertama adalah bumbu premix kering, bumbu premix kecap, sama bumbu premix basah. Hanya 3 macam saja, dan semuanya sudah tertimbang, sudah terkomposisi. Tinggal bagaimana keahlian dari pegawai kita untuk melakukan saute atau tumis dari nasi gorengnya tersebut. Mie goreng juga, bakmi goreng seafoodnya juga demikian. Jadi nanti bumbunya hanya 2 macam saja. Jadi ada bumbu premix kering, bumbu premix basah, sudah 2 macam saja. Terus tekniknya sama isinya, itulah nanti yang bisa disesuaikan dengan harga jual yang ada. Misalnya dari nasi goreng menjadi nasi goreng ayam, nasi goreng bakso, nasi goreng udang, nasi goreng ikan asin, nasi goreng seafood. Banyak lagi pengembangan menunya. Bakminya juga seperti itu, bakmi goreng bebek, bakmi goreng ayam, bakmi goreng udang, bakmi goreng seafood. Silahkan, dan rasa pedas dan lain-lain juga pasti akan
bisa disesuaikan. Misalnya ada murid yang dari Papua, misalnya alumni kita dari Papua, karena mereka selera pedas, maka misalnya nasi goreng setan, nasi goreng gila yang berasumsi kepada yang pedas. Kemudian untuk capcay seafood, ya bagaimana teknik membuat capcay yang seperti di hotel atau restoran. Ya, jadi sayurnya masih hijau segar, kemudian masih crunchy atau kriuk, terus tahan sampai malam. Misalnya ada catering gitu, jam 10 pagi itu dikirim cateringnya dan akan disajikan misalnya jam 1 siang, jam 2 siang, dan selanjutnya bagaimana tekniknya untuk sayur-sayurnya itu diolah supaya segar. Untuk koloke atau ayam saus asam manisnya juga langsung bisa digunakan untuk ikan saus asam manis, misalnya gurami asam manis, kakap asam manis, udang asam manis. Jadi untuk hari ini Chinese food itu bisa berkembang ke banyak masakan ya, dari satu saus, dua saus, tapi sudah bisa bahannya tuh berganti-ganti. Ya Bapak Ibu yang ingin mengikuti kursus masak yang terstandarisasi seperti itu dan kami memberikan jaminan atau garansi rasa pasti enak dan siap jual, bisa menghubungi admin kami di 081 331 11 0046 ya, atau ketik saja Swan Kulinari Sidoarjo, kursus masak singkat Sidoarjo. Ya, admin kami akan membantu bagaimana bisnis Bapak Ibu maju, bisnis Bapak Ibu tersistem untuk teknikalnya ya. Kemudian bisa buka cabang dengan mudah, rasa standar dan rasa pasti digemari oleh konsumen. Demikian, kita nanti akan ketemu jam 14 setelah selesai pelatihan ini. Saya Chef Heri, mudah-mudahan sukses selalu dan tetap optimis, selalu bahagia. Selamat pagi, salam